Banten itu dikenal dengan watak yang lugas, sederhana, jujur, dan pemberani. Kata terakhir pemberani itu hampir semua rata-rata orang Banten. Betul. Ngaji. Kalau kamu nggak bisa ngaji, mati saja sejak bayi katanya. Atau mati aja sekarang juga gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Kiai Menjawab, ruang dialog keislaman yang menghadirkan para kiai dan ulama untuk menjawab persoalan-persoalan umat. Program ini dipersembahkan oleh pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Banten di bawah naungan Lembaga Taklif Wan Nasr Nahdlatul Ulama LTNNU PWNU Provinsi Banten. Jangan lupa like and subscribe ya. Warga muslim yang berbahagia, alhamdulillah hari ini telah hadir seorang kiai yang lahir di Sampang Tirtayasa, Kabupaten Serang. Beliau lahir pada tanggal 8 Agustus 1978 yang merupakan putra kelima dari pasangan Abuya Kiai Haji Suhaimi dan Ibu Hajah Afifah Alawiyah. Beliau juga merupakan salah satu cucu dari Kiai Haji Sanwani Sampang Tirtayasa, Kabupaten Serang. Selain itu, beliau juga meniti pendidikan jebolan dari Pondok Pesantren Riyadul Ulum Cidahu selama 4 tahun di bawah asuhan Abuya Dimyati. Kemudian beliau juga melanjutkan keilmuan di perguruan tinggi, salah satunya adalah di Sekolah Filsafat Dria Karya Cempaka Putih yang langsung di bawah bimbingan oleh Romo Frans Magni Suseno. Selain itu, beliau juga banyak menghasilkan tulisan-tulisan. Karya-karyanya salah satunya adalah Dialog Ideologi. Langsung saja kita sambut Bapak Kiai Haji Hamdan Suhaimi. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak Kiai? Baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Akhir-akhir ini kegiatannya lagi sibuk apa itu Kiai? Yang pertama kegiatan pengajaran atau mengajar santri di Pondok Pesantren Aswabul Memana dan juga di Yayasan Pendidikan Islam Darul Hikmah. Dua lembaga itu warisan dari abah saya dan kakek saya. Jadi hukumnya wajib untuk mengajar santri. Nah itu Kiai Ashabul Maimanah itu posisinya di mana untuk pondok pesantren? Pondok Pesantren Aswabul Memana itu di Sampang Susukan Tirtayasa Kabupaten Serang, dekat dengan Pontang. Orang memanggilnya Pondok Sampang atau Pontang. Kalau di Darul Hikmah itu di Lebakwangi, letaknya di Desa Bolang. Berarti masih di daerah Kabupaten Serang? Masih Kabupaten Serang, benar. Nah Pak Kiai, ini kan kita mau berbicara cinta ini Pak Kiai. Kalau sudah berbicara cinta itu kan dari hati ke hati itu biasanya. Betul. Sering ada ungkapan Pak Kiai, ada hubul waton minal iman. Ini kan sering dikaitkan dengan cinta tanah air. Nah Pak Kiai, dalam Islam sebetulnya memposisikan kita cinta ke daerah, khususnya Banten ini seperti apa Kiai? Sebenarnya hubul waton minal iman itu bukan hadis ya. Betul. Itu merupakan kaul ulama, tapi belum disebutkan siapa ulama yang pernah memunculkan kalimat tersebut. Memang kesannya seperti hadis tapi bukan. Jadi itu kaul ulama saja yang pengertiannya adalah membangun kesadaran kecintaan atas tanah air, tanah kelahiran, tanah di mana kita hidup, tinggal, menghirup udara, menghirup angin segar dan bernafas, dan juga di situ kita pun akan dikuburkan di tanah tersebut. Nah, negeri yang kita cintai ini adalah Indonesia, yang dulu disebutnya Nusantara. Betul, okay. Dan kita berada di daerah namanya Banten. Banten punya 8 kabupaten kota. Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangsel. Di antara kecamatan Kabupaten Serang itu ada namanya Lebakwangi, dan saya tinggal di Lebakwangi. Nah, kecintaan atas tanah air itu merupakan sebuah keniscayaan bagi anak negeri, bagi pribumi, karena memang kita diwarisi oleh nenek moyang kita, leluhur kita, tanah air ini. Dan juga diwariskan kepada kita ideologi
dan juga agama, dan juga tradisi. Maka kita rawat. Dengan menjaga itu berarti salah satu ejawantah dari kecintaan kita terhadap tanah air. Baik, oke. Hubbul waton minal iman itu sendiri. Berarti kan kita harus paham atau setidaknya mengetahui tentang sejarah-sejarahnya begitu kan, agar Betul. mulai tumbuh rasa cinta kepada tanah air itu sendiri. Jadi Iya. sejauh mana sih Kiai kita harus mengenal sejarah atau heritage dari Banten itu sendiri untuk menjadi bagian dari penguatan iman? Gimana? Iya, sebenarnya Banten ini dibangun sejak dulu kala dengan kekuatan atau basis Al-Quran. Artinya Kesultanan Banten didirikan oleh Kanjeng Sultan Hasanuddin itu atas perintah ayahnya Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, harus berlandaskan Al-Quran. Semua apapun selalu dilandaskan dengan Al-Quran. Ini pengertiannya bahwa dua sesepuh Banten itu, yakni Sunan Gunung Jati dan Sultan Hasanuddin itu cinta terhadap Al-Quran. Nah, dari sejak dulu kala, semenjak kesultanan berdiri, menumbuhkan rasa cinta kepada rakyatnya itu adalah memang karakternya tersendiri Banten itu. Banten itu dikenal dengan watak yang lugas, sederhana, jujur, dan pemberani. Kata terakhir pemberani itu hampir semua rata-rata orang Banten. Betul. Jangan coba-coba menantang orang Banten kalau tidak dilawan. Artinya kalau orang Banten tidak pernah ditantang, tidak akan pernah melawan. Nah, demikian pun watak dari daerah-daerah lain. Nah, cuman kalau takaran keberanian, orang Banten lebih tinggi keberanian. Gitu. Apapun ditempuh oleh orang Banten. Ada sifat dan watak netral. Jadi tidak kenal tidak kenal mati atau tidak takut mati gitu. Nah, Jadi itu kalau sekali disentuh baru bisa bergerak tuh ya. Kalau didiem-diemin aja mah biasa aja. biasa aja. Ya karena memang hidupnya itu sederhana dan apa adanya, polos. Jadi ada yang mengatakan di ungkapan bahwa Banten adalah tempatnya di mana jawara dan ulama ya, gitu ya. Jawara dan ulama. Cuman saya tidak mau disebut jawara. Karena nisbat jawara pada kata Banten itu sebenarnya baru belakangan ini ketika masa Orde Baru dan masa pergolakan kemerdekaan. Dikenal pada saat kemerdekaan itu ada kelompok jawara namanya yang dipimpin oleh Cemamat menggulingkan kekuasaan Residen Banten waktu itu Kiai Tubagus Ahmad Hatib dipercaya oleh Bung Karno untuk jadi Residen Banten. Lalu kemudian disikapi oleh Cemamat sebagai orang yang punya paham komunis, wataknya watak jawara. Di situ konfrontasi antara jawara dan ulama. Ya itu pemicunya dari tahun itu tuh, zaman pergolakan kemerdekaan. Berarti bisa disebut jawara disandingkan di Banten ini, itu ceritanya. Iya, tapi tidak dari situ saja sebenarnya. Akarnya itu dari seorang jawara besar, jawara yang populer, jawara yang sangat fenomenal saat itu. Namanya Sarkam. Sakam bukan Sarkam. Sakam itu lahir di Ceruas, tapi menjadi legenda rampok di Batavia yang kemudian masyhur namanya dan tercatat dalam pemberitaan The Lokomotif, salah satu media cetak yang dibuat oleh Belanda, sehingga pemberitaan atas Sakam ini dari hari ke hari terus saja diberitakan, bukan kebagusannya atau bukan kebaikannya, tapi kejahatannya yang ditampilkan, merampok, memperkosa, apa sajalah gitu, yang kaitannya dengan negatif, yang kaitannya dengan mungkarat gitu. Nah, Sakam ini prototipe jawara Banten yang dibuat oleh Belanda sendiri, dan juga ada irisan dengan para ulama. Jadi jawara itu dulu itu satu barisan dalam hal perlawanan atas Belanda. Cuman Belanda pinter, licik, mengambil posisi jawara itu di stigma buruk. Dulu jawara itu santrinya kiai, tapi lalu kemudian di stigma buruk oleh Belanda seolah-olah lawan daripada kiai dan juga tukang bunuh, tukang begal, tukang perkosa, tukang minuman dan lain sebagainya. Sehingga citra jawara Banten buruk di mata publik, di mata orang Indonesia. Padahal jawara sejak dulu itu adalah kolaborator kiai, mitra kiai. Paling tidak
salah satu di antara yang jadi jawab itu santrinya kiai. Gitu. Berarti Dulu. ini hanya propaganda dari Belanda saja. Belanda. Ini juga merupakan pengetahuan baru nih bagi saya nih kayak terkait dengan Sakam ini. Kan ini berarti kan putra daerah Kabupaten Serang Iya, gitu ya. Tapi betul. dipropagandakan dengan konotasi bahwa Jawara itu Jawara yang ya kasarnya kalau bahasa Jawa Serang nyeleket. Gitu ya. Iya, Jadi sisi negatifnya saja. Iya, betul. Tadi kan berbicara tentang Kesultanan Banten. Di zaman sekarang yang memang sudah sangat jauh berkembang media sosial lah begitu. Artinya dari nilai-nilai Kesultanan Banten ini, nilai-nilai apa yang masih bisa relevan dengan keadaan sekarang? Mungkin contohnya kayak di dakwah atau pendidikannya seperti apa, Kiai? Sebenarnya warisan dari Kesultanan Banten itu adalah literasi. Satu. Yang kedua, moderat. Yang ketiga adalah toleransi. Yang keempat, kejujuran. Kelima ini keberanian. Ini yang warisan paling utama orang Banten menerima warisan dari Kesultanan. Karena sultan-sultan kita pemberani semua. Bukan pecundang, bukan pengkhianat. Cuman pada saat tahun 1682 itu terjadi perang saudara. Saya kira itu bukan perang antara anak dan orang tua. Secara agama itu durhaka terhadap orang tua, tapi itu murni politik. Betul. Perang politik. Jadi kebetulan Pangeran Abdul Qohar ini sebelum naik tahta itu rada seperti ini ya, berdekatan afiliasinya dengan Belanda dalam konteks politik maupun ekonomi gitu. Tidak sama atau tidak seiring dengan ayahnya Sultan Ageng Tirtayasa. Hanya itu saja sebenarnya. Sebetulnya Kiai. Tapi kalau konteks agama, beliau itu pakar tasawuf loh. Pakar tasawuf juga beliau ahli hukum. Dari tangan beliau ada sebuah karya namanya Perundang-undangan Sorosoa. Berarti ini yang tidak banyak orang tahu sebetulnya Kiai. Iya. Dan Perundang-undangan Sorosoa itu berjilid-jilid. Dan aturan-aturan yang dibuat oleh Kanjeng Sultan Haji itu lebih mirip sebagai undang-undang yang dibuat pertama di Nusantara menjadi simbol daripada Islam Nusantara. Berarti ini lagi-lagi lahir di tanah Banten. Dari tanah Banten juga. Warisan-warisannya memang sangat banyak, khususnya tadi di intelektualnya. Salah satu contoh gini, ada pasal yang menghukumi orang pacaran atau berduaan lawan jenis di ruang publik itu ada denda. Misalkan 1 rial. Rial itu dulu mata uang Kesultanan Banten. Rial. Nah, sama kayak Arab. Iya, ada rial, ada ringgit. Nah, rial itu dijadikan alat tukar saat itu dan menjadi salah satu nama mata uang yang digunakan untuk administrasi baik di masyarakat maupun di negara bernama Kesultanan Banten. Nah, pada saat itu ada denda istilahnya 1 real, ada 3 real, ada 5 real, ada 10 real, bergantung sanksi yang diterapkan dan kesalahannya apa kan gitu. Dan itu dikuatkan oleh hukum fikih di dalamnya. Karena Banten itu dikenal sebagai poros fikih dunia Islam. Jauh sebelum Mekah sebagai center pusat daripada kajian ilmu agama. Banten lebih dulu daripada Mekah. Mekah pada saat itu fazal daripada Kesultanan Turki Utsmani, dan Kesultanan Turki Utsmani itu lebih cenderung pada militerisme, kekuatan militer, kekuatan pertahanan negara, tidak pada pengembangan ilmu dan agama. Dan Banten menjadi salah satu negeri protektorat dari Kesultanan Turki Utsmani, sehingga Sultan Banten yakni Sultan Abul Mawahir Abdul Qadir Kenari itu dinobat sebagai sultan dengan gelar Sultan Abul Mawahir itu berasal dari Turki Utsmani. Pada saat itu kemungkinan besar yang ngasih gelar sultan itu adalah Sultan Murad II, ayah daripada Sultan Mehmed yang penakluk Konstantinopel itu. Betul. Nah itu. Jadi sekali lagi Kesultanan Banten ini menjadi salah satu peradaban yang ada di Banten yang mewariskan banyak hal kepada kita.
Salah satunya adalah keberanian. Keberanian melawan penjajahan, keberanian melawan penindasan, keberanian melawan pengkhianatan, keberanian melawan kepalsuan, keberanian melawan kesalahan dan kemungkaran gitu. Berarti itulah yang masih relevan lah Kiai ya untuk warga saat ini khususnya Banten ya, kita itu pemberani, tapi pemberani dalam hal positif. Iya. Nah ya kan di tengah arus budaya yang sangat tinggi nih Kiai, artinya kan banyak masuk budaya-budaya luar dan yang lain-lain. Ini kan kayaknya harus ada kiat-kiat mungkin dari Kiai ya, artinya untuk warga Banten khususnya, bagaimana dia tetap mengedepankan identitas Bantennya, itu secara kepercayaan dirinya dan ataupun karakter Bantennya itu keluar. Menurut Kiai kiat-kiatnya apa untuk warga Banten khususnya? Sebenarnya kiat-kiat itu tidak lepas dari ajaran orang tua kita ya dulu. Apakah itu kakek, apakah ayah ataupun nenek atau ibu yang selalu mengajarkan tentang moralitas, tentang ketauladanan, tentang penguatan terhadap agama. Lebih utama itu kadang beliau-beliau itu sering keras terhadap kita untuk selalu menjaga sholat. Sholat, jangan ditinggalin. Sholat imaduddin. Iya, sholat wa imaduddin. Bahwa sholat itu adalah tiang agama. Orang Banten, leluhur kita, itu selalu menekankan itu sholat. Yang kedua ngaji. Kalau kamu nggak bisa ngaji, mati saja sejak bayi katanya. Atau mati aja sekarang juga gitu. Itu menjadi penekanan yang sangat emosional, sekaligus itulah kekuatan Banten. Artinya apa? Orang dulu itu sangat-sangat memikirkan agama kepada anak-anaknya, kepada keturunannya, dan hari ini kita mewariskan itu dan kita akan teruskan itu kepada anak kita. Bahwa yang paling utama kan keluarga dulu, anak-anak kita dulu. Sambung kepada tetangga dan lain sebagainya, penekanannya itu pada agama. Sekali lagi agama dulu. Karena itu pondasi kuat dalam mengaruh kehidupan ini. Jadi warga muslim khususnya warga Banten harus ada penguatan dalam sholat dan juga ngaji atau keagamaan. Karena itu adalah warisan budaya Banten. Iya.